Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terkadang rahasia terbesar justru tersembunyi di tempat yang paling tidak kita perhatikan. Bukan di ruang periksa rumah sakit yang mahal, bukan pula di dalam kotak obat yang diiklankan sebagai keajaiban, melainkan tepat di dalam dapur Anda yang sudah sangat akrab. Setiap hari kita memasak di sana, menjalani hidup dan berbincang dengan keluarga. Saya ingin mengajak Anda membayangkan satu adegan yang dialami banyak pria, namun seringkali dipendam dalam hati karena merasa malu. Malam semakin larut, sang istri berbaring di samping dengan napas yang teratur. Kulitnya terasa hangat dan begitu dekat. Sang suami ingin memeluk, ingin menyentuh, dan ingin mengubah momen itu menjadi ikatan yang lebih dalam. Namun, tubuhnya diam 1000 bahasa. Meskipun sudah berusaha, meskipun cinta dan hasrat masih menyala, dia di bawah sana tidak menjawab. Momen yang seharusnya penuh kehangatan, tiba-tiba berubah menjadi keheningan yang berat. Hal yang paling menyakitkan bagi seorang pria bukanlah kegagalan itu sendiri, melainkan rasa harga diri yang seakan tenggelam ke dasar lautan. Apakah Anda ingat kapan terakhir kali dia berdiri dengan gagah, kuat, dan penuh percaya diri? Apakah sebulan yang lalu? Setahun yang lalu? Atau sudah begitu lama hingga ingatan itu kabur dan yang tersisa hanyalah rasa takut setiap kali malam tiba? Saya telah bekerja sebagai dokter spesialis urologi selama lebih dari 30 tahun. Selama 3 dekade itu, saya telah mendengarkan curahan hati banyak pria, terutama mereka yang telah melewati usia 50 dan 60 tahun. Ada yang bicaranya seperti pengakuan dosa yang memalukan. Ada yang bicara sambil menghela napas panjang, dan ada pula yang tertawa paksa untuk menutupi keputusasaannya. Dan satu hal yang paling sering saya renungkan adalah satu kesamaan yang terus berulang. Hampir semua orang pernah mendengar bahwa jahe itu baik untuk kesehatan pria. Benar sekali, jahe sebenarnya bisa menjadi bantuan yang sangat ampuh. Namun, kenyataan pahitnya adalah begini. Kebanyakan pria menggunakan jahe dengan cara yang salah. Mereka minum wedang jahe hanya untuk menghangatkan badan, atau sesekali memasukkan beberapa potong jahe ke dalam sup, atau hanya memakannya saat ringat saja. Cara seperti ini bukan berarti tidak berguna sama sekali, tetapi biasanya hanya menyentuh permukaannya saja, ibarat menggaruk kulit luar padahal gatalnya ada di dalam daging. Apa yang Anda butuhkan ada di tempat yang lebih dalam, yaitu pembuluh darah, hormon, dan bagaimana tubuh bekerja seiring bertambahnya usia. Dan saya tegaskan kepada Anda, jahe saja tidak cukup jika hanya digunakan ala kadarnya. Jahe harus digunakan dengan cara yang benar, dosis yang tepat, dan waktu yang tepat. Dan ketika dipadukan dengan gaya hidup yang sesuai, barulah kekuatannya akan meledak. Perbedaannya bisa 10 kali lipat, bahkan 20 kali lipat dibandingkan penggunaan asal-asalan. Karena ketidaktahuan ini, banyak orang menempuh jalan yang lebih mahal. Mereka menghabiskan jutaan rupiah untuk suplemen, obat impor, berbagai pil yang iklannya menjanjikan kembalinya kepercayaan diri pria, serta obat-obatan kuat lainnya. Awalnya mungkin terlihat ada efeknya, tetapi kegembiraan itu seringkali tidak bertahan lama. Sebaliknya, jantung berdetak cepat, wajah memerah, kepala sakit, perasaan menjadi gelisah, dan tubuh terasa lelah seolah seluruh energi terkuras habis. Dan yang lebih penting, karena akar masalahnya tidak diselesaikan, kepercayaan diri itu tidak kembali untuk jangka panjang. Saya masih ingat jelas seorang pasien bernama Pak Cahyo, usia 64 tahun. Beliau adalah pensiunan kepala sekolah yang hidup sehat, jujur, dan sangat mencintai keluarganya. Setelah pensiun, ia ingin menikmati waktu bersama istrinya, menikmati kebahagiaan kecil yang terlewatkan saat muda karena sibuk bekerja. Namun suatu hari, kejantanannya tiba-tiba tidak mau bekerja sama. Ia mulai menghindar dan diam-diam tidur terpisah. Istrinya setiap malam memunggungi dinding dan menangis tanpa suara. Ia sudah mencoba segalanya, dari pengobatan tradisional hingga medis, namun yang tersisa hanyalah rasa tidak berdaya dan rasa bersalah. Saya mengatakan satu hal kepada Pak Cahyo, dan saya ingin mengatakannya dengan lantang kepada Anda juga. Itu bukan salah Anda. Masalahnya biasanya bukan karena Anda tidak menginginkannya, atau karena tidak ada hasrat lagi. Banyak pria masih sangat mencintai istrinya, ingin dekat, dan ingin menjadi sandaran bagi wanita yang telah mendampinginya seumur hidup. Namun, tubuh tidak mau menurut. Akarnya biasanya ada pada pembuluh darah dan hormon. Jika pembuluh darah tersumbat, dinding pembuluh darah kehilangan elastisitasnya, dan aliran darah yang kuat tidak sampai ke bagian yang paling sensitif. Maka obat apapun dan sebanyak apapun yang Anda masukkan, itu ibarat menuangkan air ke botol yang bocor. Percikan api mungkin muncul sebentar,
tapi akan segera padam. Solusi sebenarnya tidak hanya ada di apotek, apalagi hanya dalam satu pil biru kecil. Sebaliknya, solusi itu bisa dimulai dari sesuatu yang sangat akrab di dapur Anda, yaitu jahe. Hanya saja, ini bukan tentang memakannya saat ingat saja, tetapi menggunakannya dalam strategi merawat tubuh dengan resep dan metode yang benar. Dengan cara ini, jahe membantu sirkulasi darah, menghangatkan tubuh, dan membantu aliran darah mengalir deras hingga ke akarnya. Saya telah melihat langsung banyak pasien berubah hanya dalam beberapa minggu, yang kembali bukan hanya kemampuan ereksi, tetapi tatapan mata yang penuh percaya diri, kehangatan hubungan suami istri, dan tawa yang kembali terdengar di rumah yang tadinya sunyi. Ada yang bertanya kepada saya, "Dok, bagaimana mungkin satu potong jahe kecil bisa membuat perubahan sebesar itu?" Pertanyaan yang sangat masuk akal. Agar Anda yakin, saya akan jelaskan dengan cara yang paling mudah dipahami. Dalam pengobatan tradisional, jahe sudah lama dianggap sebagai bahan obat yang berharga. Orang-orang tua dulu menggambarkan jahe memiliki sifat pedas dan hangat, dipercaya dapat membangkitkan energi, mengusir hawa dingin, dan merangsang sirkulasi darah. Anda pun bisa merasakannya sendiri. Makan sedikit jahe saja, tubuh langsung terasa hangat, tangan dan kaki tidak lagi dingin, dan rasa berat di tubuh berkurang. Itulah sebabnya jahe sering digunakan dalam masakan berkuah atau wedang, bertindak seperti bara api yang menjaga tubuh agar tidak lesu dan tersumbat. Sains modern juga mendukung fakta ini dengan penemuan konkret. Jahe mengandung komponen utama seperti gingerol dan sogal. Komponen-komponen inilah yang menciptakan rasa pedas khasnya. Tetapi yang lebih penting, mereka membantu melebarkan pembuluh darah, mengurangi peradangan, dan memperbaiki sirkulasi darah. Bayangkan pembuluh darah Anda seperti pipa. Semakin tua, pipa itu semakin mudah ditempeli kotoran, menyempit, dan kehilangan kelenturannya. Akibatnya aliran darah melemah dan bagian tubuh yang paling jauh kekurangan pasokan nutrisi. Gingerol bekerja seperti kekuatan yang membantu pipa tersebut terbuka lebih lega, sehingga alirannya lebih lancar. Jika sirkulasi darah membaik, tubuh akan memberikan respons yang lebih baik di tempat yang dibutuhkan. Inilah dasar dari ereksi yang kokoh dan tahan lama, bukan yang melonjak sesaat lalu hilang. Tidak berhenti di pembuluh darah, jahe juga bekerja pada sistem saraf untuk membantu membangkitkan gairah. Sederhananya, jahe tidak hanya membantu bagian mekanisnya, tetapi juga berkontribusi menyalakan kembali api hasrat di dalam otak. Jadi, jahe berbeda dengan obat perangsang instan. Obat kimia ibarat sekelar lampu. Dinyalakan terang, dimatikan gelap kembali, dan tubuh rentan terkena efek samping. Sebaliknya, jahe ibarat sinar matahari pagi yang menghangatkan secara perlahan, stabil, dan jika Anda menggunakannya dengan dosis serta cara yang benar, dampaknya pada jantung dan sistem saraf relatif lebih aman. Bagi pria di atas 50 tahun, keberlanjutan yang aman seringkali lebih penting daripada kecepatan yang berisiko. Namun, saya tegaskan sekali lagi, masalahnya bukan pada apakah jahe itu bagus atau buruk, tetapi bagaimana Anda menggunakannya. Jahe yang sama, jika hanya dilempar beberapa potong ke dalam sup, efeknya seringkali hanya sebatas aroma dan kehangatan ringan. Namun, jika digunakan dengan benar, jahe bisa menjadi alat bantu yang sangat berarti. Saya akan membagikan 3 metode yang mendapatkan respons positif dari para pasien saya. Tetapi saya juga akan sampaikan kelebihan dan kekurangannya, agar Anda bisa memilih sesuai kondisi tubuh Anda. Metode pertama adalah mengunyah irisan jahe mentah. Anda hanya perlu mengulum seiris jahe yang sangat tipis di mulut sekitar 1 jam sebelum berhubungan. Rasa hangat akan menyebar dari mulut ke tenggorokan, lalu perlahan ke seluruh tubuh. Banyak yang mengatakan bahwa tak lama kemudian, nafas menjadi lebih dalam, tubuh memanas, respons menjadi lebih gesit, dan rasa kantuk berkurang. Namun, jahe mentah itu pedas dan tajam, bisa membuat mulut terasa panas atau mengiritasi lambung. Terutama bagi Anda yang punya masalah asam lambung atau MAH, ini bisa tidak nyaman. Jadi, ini metode yang cepat tapi tidak cocok untuk semua orang. Jika dicoba dan terasa tidak nyaman, jangan dipaksakan, gantilah ke cara yang lebih lembut. Metode kedua adalah teh jahe dengan madu dan lemon. Anda cukup mengiris tipis jahe, seduh dalam air panas selama sekitar 5 menit, lalu tambahkan 1 sendok madu dan beberapa tetes lemon. Jahe membantu sirkulasi dan menghangatkan, madu menambah energi dan nutrisi, sementara lemon memberikan vitamin C untuk mengurangi stres oksidatif dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Ketiganya berpadu menjadi minuman yang nyaman diminum, hangat, dan cocok bagi sebagian besar orang tua. Namun sebaiknya jangan diminum saat perut kosong karena bisa memicu mual.
Waktu terbaik biasanya pagi atau sore hari atau sekitar waktu makan. Jika diminum terlalu larut malam, ada beberapa orang yang tubuhnya terlalu terstimulasi sehingga sulit tidur. Minum 1 cangkir sehari secara rutin adalah tanda bahwa Anda sedang merawat sirkulasi darah Anda. Dan terkadang ketekunan itulah yang benar-benar Anda butuhkan. Metode ketiga adalah memasukkan jahe ke dalam menu makan sehari-hari secara alami. Ini sangat cocok bagi kita di Indonesia yang akrab dengan rempah-rempah. Anda bisa menambahkan beberapa geprekan jahe ke dalam sayur sup atau soto agar kuahnya lebih hangat, harum, dan nyaman di perut. Menambahkan jahe ke dalam masakan kukusan, pepes, atau tumisan bisa membantu menghangatkan tubuh dan mengurangi rasa dingin di perut bawah serta tangan dan kaki yang sering dialami pria di atas 50 tahun. Saat mengukus ikan, tambahkan jahe dan daun bawang untuk menghilangkan amis sekaligus menjaga nutrisi dan kesehatan jantung. Saat menumis sayuran hijau seperti bayam atau kangkung, tambahkan sedikit jahe dan minyak wijen agar lebih mudah dicerna dan tubuh terasa lebih hangat. Bahkan dalam sayur bening sederhana, tambahan jahe membuat rasa lebih nendang dan nyaman. Ketika jahe masuk ke dalam makanan, Anda tidak merasa sedang minum obat, melainkan merasa sedang hidup lebih sehat. Dan kesehatan alami itulah yang menjadi dasar pemulihan tubuh jangka panjang. Anda mungkin berkata, saya sudah makan jahe seumur hidup, kenapa tidak ada yang berubah? Saya sering sekali mendengar ini. Dan sebagian besar dari mereka ternyata mengulangi kesalahan yang justru menghilangkan khasiat jahe atau malah memberikan efek sebaliknya. Kesalahan paling umum adalah menggunakan jahe yang tidak segar. Jahe tua yang sudah kering dan berserabut memiliki kandungan aktif yang jauh berkurang. Walau dimakan banyak, jika sudah tidak ada tenaganya, percuma saja. Jahe yang bagus itu padat, kulitnya tipis, aromanya kuat, tidak keriput, dan tidak berjamur. Kesalahan kedua adalah membeli jahe yang sudah diproses kimia atau pengawet, yang biasanya terlihat sangat bersih dan kuning mengkilap di pasar. Ini bisa membebani hati dan ginjal. Pilihlah jahe lokal yang masih ada tanahnya, cuci bersih sendiri, dan kerok kulitnya tipis-tipis jika perlu. Kesalahan ketiga adalah waktu yang salah. Minum teh jahe pekat saat perut kosong bisa bikin perih dan kembung, sedangkan minum tepat sebelum tidur bisa bikin susah tidur. Beri jeda 30 menit setelah makan atau minum di pagi dan sore hari lebih baik. Kesalahan keempat adalah cara masak. Merebus jahe terlalu lama bisa membuat kandungan baiknya menguap. Merendam jahe dalam alkohol keras dan meminumnya berlebihan justru membebani hati. Kesalahan terakhir adalah memakainya sesuai suasana hati. Hari ini minum, besok tidak. Lalu baru ingat lagi minggu depan. Tubuh tidak punya waktu untuk menyesuaikan diri. Tubuh butuh irama perawatan yang konsisten, sama seperti Anda tidak bisa berharap sehat hanya dengan olahraga sekali saja. Namun, meskipun Anda menggunakannya dengan benar, demi keamanan saya harus menekankan satu hal. Tidak semua orang cocok dengan jahe. Jika Anda memiliki darah tinggi, penyakit jantung, diabetes, atau sedang mengonsumsi obat pengencer darah, Anda harus sangat terhati-hati. Jahe meningkatkan sirkulasi dan bisa mempengaruhi kekentalan darah sehingga berpotensi mengubah cara kerja obat Anda. Bayangkan, tubuh sebagai sistem pipa dengan katup pengatur. Jika aliran air tiba-tiba diperderas tanpa pemeriksaan, bisa timbul masalah. Jadi, bagi yang punya penyakit bawaan atau minum obat rutin, konsultasikan dulu dengan dokter Anda sebelum rutin mengonsumsi jahe dalam dosis tinggi. Dan ada angka yang wajib Anda ingat. WHO menyarankan untuk tidak mengonsumsi jahe segar lebih dari 4 gram sehari. Jika melebihi angka ini, perut bisa terasa panas, asam lambung naik, sulit tidur, dan lambung bisa teriritasi. Bagi penderita MAH atau tukak lambung, kondisinya bisa memburuk. Saya pernah melihat pasien yang terlalu percaya diri memakan beberapa bongkah jahe setiap hari. Hasilnya, sebelum masalah di kamar tidurnya selesai, ia malah berteriak kesakitan karena lambungnya bermasalah. Api itu jika pas menghangatkan, tapi jika terlalu besar akan membakar. Pemulihan butuh kesabaran dan dosis tepat, bukan pemikiran makin banyak makin bagus. Anda juga harus mendengarkan sinyal tubuh. Jika setelah makan jahe badan terasa panas tidak nyaman, jantung berdebar kencang, sesak napas atau perut terasa melilip, berhentilah. Jangan keras kepala menahan sakit demi khasiat. Itu tanda tubuh menolak. Pilihan yang benar adalah periksa ke dokter dan atur ulang. Pria sejati bukan hanya yang bisa ereksi, tapi yang bisa menjaga jantung, lambung, dan keselamatannya sendiri. Saya ingin menceritakan satu kisah nyata lagi. Terkadang, satu cerita bisa membuat orang lebih percaya dan bertahan daripada 1000 penjelasan. Saya ingat pasien bernama Pak Purnomo, usia 67 tahun.
Saat pertama kali datang, ia duduk tertunduk dan berkata dengan suara gemetar bahwa ia merasa bukan laki-laki lagi. Pak Purnomo bukan orang lemah. Ia bekerja di bengkel mesin seumur hidupnya. Tubuhnya kekar, tangannya penuh kapalan. Tapi setelah pensiun dan banyak waktu di rumah, ia menghadapi kenyataan pahit. Tubuhnya tidak merespon seperti dulu. Saat istri memeluknya, momen yang seharusnya bahagia justru membuatnya berbalik badan pura-pura tidur. Ia takut melihat kekecewaan di mata istrinya, dan lebih takut lagi pada rasa tidak berdayanya sendiri. Pak Purnomo sudah mencoba berbagai suplemen, obat impor, bahkan pil biru. Sempat ada harapan sebentar, tapi tubuhnya cepat lelah, jantung berdebar, dan kepala pusing. Ia bilang ia hanya ingin dekat dengan istri, bukan ingin masuk UGD. Setelah pemeriksaan, saya jelaskan bahwa masalahnya bukan hanya usia atau hormon, tapi pembuluh darah yang sudah banyak berkarat, ibarat jalan lama yang banyak lubangnya. Obat mungkin bisa memacu mobil melaju cepat sesaat, tapi kalau jalannya rusak, mobil tidak bisa melaju lama. Saya pandu dia menggunakan jahe dengan benar. Mulai dari yang sederhana, segelas teh jahe madu lemon setiap pagi, dan menambahkan jahe pada masakan makan malam, serta membatasi jahe segar tidak lebih dari 3 ruas jari sehari. Sekitar 3 minggu kemudian, ia kembali dengan senyum lebar. Ia bilang ia tidak percaya dan istrinya lebih kaget lagi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, jarak di antara mereka di balik selimut menghilang. Saat itu saya melihat yang kembali bukan hanya fungsi seksualnya, tapi harga dirinya dan perasaan mampu menjaga wanita yang dicintainya. Banyak yang bertanya, berapa lama sampai efeknya terasa? Saya tahu Anda ingin jawaban cepat, tapi tubuh manusia bukan saklar lampu. Jahe tidak bekerja seperti obat kuat kimia yang memaksa darah mengalir dalam hitungan menit lalu menyisakan kelelahan. Jahe bekerja perlahan, menghangatkan, melebarkan, dan membantu tubuh memulihkan dirinya sendiri. Pasien saya rata-rata merasakan perubahan nyata setelah 3-4 minggu pemakaian rutin. Seperti merawat pohon, disiram sehari belum berbuah, tapi jika rutin, pohon itu akan berubah. Ada juga yang bertanya, saya diabetes, boleh pakai jahe? Jahe bisa membantu menstabilkan gula darah sampai batas tertentu. Tapi jika Anda minum obat penurun gula darah, hati-hati. Gula darah bisa turun terlalu rendah, hipoglikemia. Jadi, jahe bisa jadi kawan, tapi butuh pengawasan. Begitu juga dengan obat jantung. Konsultasikan dengan dokter karena jahe bersifat mengencerkan darah secara alami. Apakah boleh minum tiap hari? Boleh, asal dosis dan waktunya tepat. Jangan perut kosong, jangan terlalu malam. Apakah mulut terasa panas? Ya, mungkin. Bisa diatasi dengan madu atau diolah dalam masakan. Namun, saya ingin jujur kepada Anda. Jahe hanyalah satu bagian dari gambar besarnya. Jahe adalah percikan apinya. Dan untuk membuat api itu menyala lama, butuh bahan bakar dari gaya hidup Anda. Tubuh di usia 50 tahun ke atas tidak sekuat dulu. Makanan, gerakan, dan pikiran sangat mempengaruhi sirkulasi dan hormon. Dalam pola makan, saya sarankan, kurangi alkohol. Saya terlalu sering melihat pria kehilangan kemampuannya karena alkohol. Alkohol melelahkan hati, menurunkan testosteron, dan mengacaukan ereksi. 1-2 gelas saat kumpul mungkin oke, tapi jika jadi kebiasaan tiap hari, Anda sama saja memotong tenaga Anda sendiri. Gantilah dengan sayuran hijau seperti bayam atau brokoli untuk pembuluh darah, dan makanan laut kaya seng seperti kerang, tiram, atau udang untuk bahan baku testosteron. Jika ingin api menyala, beri bahan bakar yang bagus. Tentang olahraga, tubuh ibarat mesin. Kalau tidak digerakkan, akan berkarat. Olahraga tidak hanya menyehatkan jantung, tapi memompa darah ke area vital. Anda tidak perlu ke gym mahal, mulai dari yang sederhana. Pertama, senam Kegel. Duduk atau berbaring santai, bayangkan Anda sedang menahan kencing. Otot yang Anda gunakan itulah yang dilatih. Tahan 3 detik, lepas 3 detik. Ulangi 10 kali. Kalau sudah terbiasa, tingkatkan durasinya. Lakukan 3 set sehari. Ini bisa dilakukan sambil nonton TV atau menyetir tanpa ketahuan orang lain. Kedua, plank. Tumpu badan dengan siku dan ujung kaki, jaga punggung lurus. Mulai dari 15 detik saja. Ulangi 3 kali. Seminggu kemudian tambah jadi 20 detik, targetnya sampai 1 menit. Ketiga, kardio ringan. Jalan cepat 30 menit sehari, bersepeda santai, atau berenang. Kuncinya adalah konsistensi. Buat pembuluh darah terbiasa terbuka dan lancar kembali. Dan jangan remehkan pikiran. Stres adalah musuh besar kejantanan. Pria yang cemas dan kurang tidur, walau minum jahe 1 truk pun susah untuk stabil.
Saat stres, tubuh masuk mode bertahan hidup, memprioritaskan jantung dan otak, bukan kamar tidur. Jadi, tidurlah 7-8 jam. Luangkan 15 menit untuk diam dan bernapas panjang. Terkadang jalan sore berdua istri bisa lebih ampuh daripada obat untuk menghangatkan hubungan. Bapak-bapak, jika Anda menginginkan satu kepastian, saya katakan ini. Jahe adalah percikan apinya. Makanan adalah bahan bakarnya. Olahraga menciptakan alirannya, dan ketenangan pikiran adalah udaranya. Jika keempatnya bersatu, api kejantanan pria tidak hanya menyala sesaat lalu padam, tapi akan hangat dan menyala stabil dalam waktu yang lama. Dan saat itu terjadi, yang Anda dapatkan kembali bukan sekedar ereksi, tapi kepercayaan diri, senyum, dan perasaan utuh bisa kembali dekat dengan pasangan hidup Anda. Jika Anda sudah menyimak sampai sini, Anda pasti paham kenapa ada orang yang makan jahe tapi tidak ada hasil. Sementara yang lain, hanya dengan mengubah caranya bisa mendapatkan hasil luar biasa. Tapi pengetahuan hanya akan jadi pengetahuan jika tidak dipraktikkan. Tubuh Anda menunggu untuk dirawat. Pembuluh darah Anda menunggu untuk dilancarkan. Dan istri di sisi Anda menunggu untuk merasakan kehangatan Anda kembali. Jadi, kenapa masih ragu? Kenapa tidak mulai hari ini juga? Mulailah dari dapur Anda sendiri. Bisa dimulai dengan secangkir teh jahe madu lemon setelah sarapan atau menambahkan irisan jahe pada makan malam nanti. Mulailah dari yang kecil, tapi rutin, jaga dosisnya, dan dengarkan tubuh Anda. Banyak pria gagal bukan karena lemah, tapi karena menyerah terlalu cepat, tepat sebelum tubuhnya memberikan jawaban. Saya harap Anda bersabar. Jika Anda menempuh jalan yang benar, tubuh tidak akan mengkhianati Anda. Tubuh Anda hanya sedang menunggu Anda untuk membangunkannya dengan cara yang benar. Jadikan dapur Anda apotek alami Anda, dan mulailah perjalanan menuju diri Anda yang lebih percaya diri sekarang juga.